Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Lagu pembukaan. Bangkit Yesus penebus yang disalibkan bagimu, agungkan namanya terus. Haleluya, 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 terpuji Kristus selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit, mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut,
mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Kehadiran anak, ibu, dan bapa sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pagi ini mengalami kebangkitan Kristus. Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Karena itu agar pantas layak perayaan syukur kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami. Kriste, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Res celestis, Deus Pater omnipotens,
pede precationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, boniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
harian dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Victime Pascali laudes, immolem Christiani, agnus redemitu vis, Christus innocens Patri, reconcilia fit peccatores, mursit vita duillu, conflixi remirando, dux vitae mortus, regnat vivus, dignobis Maria, quid fidisti in fiat, sepulcrum Christi viventis, et gloria
fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, precedet suus in Galileam, scibus Christum surrexissi, amor tuis vere, tu nobis victoris miserere. Amen. Alleluia. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan
bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Apa kabar? Baik-baik saja ya. Ada yang tadi malam misa sampai jam 12? Ada. Rata-rata yang hadir jam 10 ini yang misa sampai jam 12 ya. Karena kalau hadir jam 7 rasa-rasanya bagaimana begitu ya. Ya. Tentu saja kehadiran kita bersama pada kesempatan pada hari indah ini, pada hari yang penuh sukacita ini, tentu kita hadir dalam kebersamaan, dalam sukacita itu karena Kristus yang dulunya mengalami begitu banyak penderitaan dan ia setia menjalaninya, kini dimuliakan oleh Allah Bapanya. Sebenarnya kalau saya mau kasih singkat homilinya begini saja. Tuh, Kristus karena kasih Allah, ia ada menjadi manusia, dan dalam kasih Allah, dalam rupa Kristus itu, ia menyertai kita dalam perjalanan hidupnya di dunia, menyampaikan kabar penyelamatan Allah kepada kita. Siapa yang percaya diselamatkan, siapa yang tidak percaya ia menempatkan dirinya di bawah hukuman. Dan kalau setia menjalani hidupnya sampai hingga akhirnya, ia akan beroleh keselamatan. Nah, Yesus telah menunjukkan itu. Dari lahir hingga pada saat ini, ia bangkit dari kematian. Atau mungkin kita bahasakan lain. Siapapun yang terlahir ke dunia ini pada akhirnya akan mati. Itu manusia. Tetapi manusia-manusia yang beriman, yang menjadi bagian dan milik Allah, tidak berhenti pada kematian seperti yang kita rayakan pada hari Jumat Agung, tetapi ia akan beralih dari kematian itu pada kemuliaan Allah untuk menikmati kehidupan kekal. Itu inti iman kita. Nah, persoalannya, apakah kita setia hidup dalam jalur itu? Nah, saya tidak yakin bahwa kita setia dengan jalan itu dalam arti tanpa sedikit membelok, lalu jatuh, lalu kita bangkit lagi, temukan lagi jalannya. Lalu kita jalan lagi menurut jalan yang telah ditentukan Tuhan. Lalu mungkin kita lagi kesasar, jatuh lagi, dan bangkit lagi, lihat lagi cahaya. Dan moga-moga kita seperti yang kita rayakan hari ini, kita bangkit. Adik-adik sekami, ada di mana? Ada di atas. Tadi mereka sudah menyanyi merdu sekali. Ya. Mungkin dulu kita waktu kecil juga begitu tuh. Jalan masih polosnya, menyanyi sekencang-kencangnya. Pokoknya menyanyi seperti yang dikomandokan oleh pendampingnya. Nah, karena apa? Itulah yang ditahu bahwa itu yang terbaik. Tetapi ketika mereka beranjak remaja, lalu dewasa, mulai tahu, oh ini begini, oh itu begitu. Lalu mereka mungkin, kalau begini saya tidak senang, saya harus begitu dan seterusnya. Lalu mungkin jatuh, lalu diarahkan lagi, jalan lagi, baik. Tadi malam kita mendengar juga, orang muda menyanyi begitu merdu. Lalu seperti itulah perjalanan hidup kita. Kadang-kadang saya katakan kita timbul tenggelam dalam hidup iman kita sendiri.
Kita menenggelamkan hidup kita, lalu kemudian kalau kita sadar, kita menimbulkannya lagi. Dan tentu saja bukan berarti bahwa kalau kita demikian lalu Tuhan mengabaikan kita, lalu Tuhan mengesampingkan kita, lalu Tuhan tidak memberkati kita. Tidak. Justru dalam situasi seperti itulah, kata Rasul Paulus, dalam kelemahankulah kasih karunia Allah itu menjadi sempurna, kan? Dalam arti bahwa bukan berarti ketika kita jatuh ke dalam dosa dan di sanalah berkat Tuhan melimpah, enak saja. Lalu kita akan mengatakan, oh kalau begitu lebih bagus dan lebih gampang kita buat dosa itu daripada kebaikan. Benar tidak? Bapak Ibu, saya tanya, mana yang lebih gampang, berbuat dosa atau membuat kebaikan? Coba agak keras sedikit. Mana yang lebih gampang, membuat dosa atau membuat kebaikan? Itu buktinya bahwa memang kita sering membuat dosa, kan lebih gampang. Iya. Melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada dosa, menjatuhkan diri kita dalam dosa itu seringkali lebih mudah kita lakukan ketimbang melakukan kebaikan. Yang meskipun sebenarnya kalau kita melakukan, kenapa begitu gampang? Kalau kita melakukan kebaikan, kadang-kadang orang tidak mengingat kita. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, di mana-mana pun orang bicara tentang kita. Ketika kita terpuruk, orang bicara tentang kita. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, orang, ya sudahlah itu. Nah, ini persoalannya. Sementara kita manusia cenderung bahwa kita mesti diakui. Iya toh? Kita melakukan sesuatu, kalau perlu semua orang tahu. Nah, buktinya sekarang apa? Di dunia modern yang begitu pesat dengan teknologinya sekarang itu, buktinya apa? Sekarang kalau Bapak Ibu lihat di handphone, di status, baik itu WA, di beranda Facebook, apalagi itu, sekarang apa yang tampil? Foto, lagi rayakan Paskah tahu. Kemarin, Jumat Agung tahu. Apapun yang dibuat itu langsung supaya orang tahu. Iya kan? Meskipun mungkin datangnya ke gereja terlambat, atau ke gereja pun hanya mungkin apalagi kalau seandainya malam-malam itu seperti tadi malam, mungkin ngantuk, setelah itu foto dulu deh, status. Nah, kita tahu kenapa Bapak Paus kita itu sangat mengkritik ketika orang misa itu lalu ada yang hanya sibuk foto. Ya. Kenapa? Karena perayaan itu bukan show. Ekaristi itu bukan show. Ya toh. Ekaristi itu adalah bukan perayaannya pastor dan para petugas. Ya. Tetapi Ekaristi itu adalah perayaannya kita. Untuk itulah kita datang. Untuk itulah kita mau datang merayakan itu untuk apa? Untuk mau bersatu dengan Kristus yang kita rayakan dalam Ekaristi itu. Tujuannya apa? Supaya kita ketika kita ambil bagian di dalam Kristus itu, kita boleh menerima kemuliaannya pula. Dalam bacaan kita mendengarkan tadi bahwa ketika kita dibaptis, awal kita menjadi murid Kristus kan ketika kita dibaptis. Dan dikatakan bahwa ketika kita dibaptis itu kita disatukan dengan Kristus dalam kematiannya. Dan sebagaimana Kristus bangkit, demikian juga harapan kita lewat pembaptisan itu, kita mengharapkan kehidupan kekal itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita mengharapkan rahmat keselamatan Allah itu bukan berarti bahwa kita tinggal tunggu Tuhan datang,
kamu sudah dibaptis toh? Ah, ini kau punya. Oh, dulu kamu sudah dibaptis toh? Oh, ini kamu punya. Tidak. Tetapi ketika kita masuk dalam kesatuan dengan Kristus, diawali dengan pembaptisan itu, kita diharapkan tetap menyatu, melekat bersama dengan Kristus. Itulah kenapa tiap minggu kita merayakan Ekaristi, supaya kita selalu diingatkan, selalu disegarkan, supaya kita ini adalah milik Allah Tritunggal Maha Kudus. Aku membaptis engkau dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dengannya kita mau terus membangun hidup kita dalam kesatuan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, banyak juga orang sering mengatakan, percuma pastor, rajin pergi ke gereja, sama tonji hidupku. Saya pergi ke gereja paling rajin biasa, kusuk doaku, begitu-begitu tonji hidupku. Lihat di sana pastor, tetanggaku, banyaknya itu dosanya, tapi hidupnya berkelimpahan. Jadi sudahlah pastor, kan. Pertanyaannya adalah, kita sebenarnya itu beriman supaya kita berkelimpahan, berkelimang dengan harta duniawi, ataukah kita beriman itu supaya kita berkelimpahan rahmat Allah untuk hidup kekal. Tujuan dari iman kita kan bukan untuk supaya kita terpenuhi segala keinginan duniawi kita tuh, tetapi hidup iman kita adalah supaya hidup kita kelak itu diselamatkan oleh Allah. Maka kalau Bapak Ibu mengingat kembali seorang kaya raya yang menimbun hartanya, apakah yang akan aku buat terhadap kekayaannya itu, hasil ladangnya? Lalu ia mengatakan, saya akan membuat lumbung yang besar dan menampungnya di situ. Mungkin kalau sekarang bahasa modernnya dikatakan, aku akan membuat gudang sedemikian besar, di situ saya akan timbun harta kekayaan saya, dan setelah itu saya akan berkata, hai jiwaku, tuh, bersenang-senanglah, beristirahatlah, ada padamu harta yang bertimbun-timbun. Tetapi ketika itu kan Tuhan mengatakan, orang bodoh, malam ini juga kuambil nyawamu. Untuk apakah harta kekayaanmu itu? Nah, lihatlah. Berarti harta kekayaan itu memang betul kebutuhan hidup kita secara jasmani. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan, mengisi, memperkaya diri kita dengan harta di surga, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita kembali pada peristiwa Kamis Putih kemarin, ya, dikatakan bahwa Allah, Kristus, Yesus yang adalah anak Allah, mengosongkan diri, mengambil rupa hamba. Dan dengan itu ia membasuh kaki para muridnya. Ia melayani para muridnya. Yang sesungguhnya mestinya secara paham manusiawi kita ia dilayani. Tetapi kemudian ia yang mengambil rupa hamba melayani para muridnya. Dan pelayanan itu adalah simbol pelayanan kasih. Pelayanan itu, pembasuhan kaki itu adalah juga simbol pembasuhan dosa-dosa manusia. Yang pada Jumat Agung secara nyata pembasuhan atau penghapusan dosa itu dilambangkan dengan pemberian hidup Yesus di kayu salib. Maka salib menjadi silih atas salah dosa kita umat manusia.
Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai umat Katolik tidak lagi ragu untuk membuat tanda salib itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimanapun. Kalau dulu sering saya katakan kita orang Katolik itu hanya berani tanda salib pertama kalau di gereja, kedua kalau di rumah. Tapi kalau di warung bakso, apalagi di Makassar, mungkin kita akan begini. Itu baru makan baksonya, enak baksonya tetapi bersyukurnya takut. Nah, ini kadang-kadang kan begitu. Jadi kita ingin memperkaya hidup jasmani kita, tetapi kita mengabaikan memperkaya hidup rohani kita. Kalau itu tidak jalan seimbang, maka yakin Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tidak akan menatap cahaya Kristus yang bangkit. Nah, tetapi jangan khawatir bahwa seperti kata Paulus tadi, justru dalam kelemahan kasih karunia itu menjadi sempurna bagi kita ketika ada kesadaran bahwa ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk, kita mau bangkit, kita mau memperbaiki hidup kita, yang mungkin meskipun dalam keadaan kita sebagai manusia itu, sebagai orang-orang beriman, kita tidak sanggup keluar dari keterpurukan kita itu. Tapi yakin bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus putranya telah memperlihatkan kepada kita bahwa Allah sanggup mengeluarkan kita dari keterpurukan itu. Sejauh kita mau setia kepadanya. Ya, sejauh kita mau setia kepadanya. Ia sanggup. Dan kesanggupannya itu ia telah tunjukkan dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana ia turun sampai pada keadaan manusiawi yang mungkin menurut kita tidak masuk akal. Tetapi justru dari sanalah ia mau menarik kita supaya kita keluar dari keterpurukan kita itu. Seorang dosen kami dulu, orang Jerman, mengatakan ada teologi sapu tangan. Sapu tangan itu biasanya saya tidak bawa sapu tangan, tapi mungkin ada di kantong. Oh, ada. Kalau sekarang tidak banyak lagi orang, saya kira, kantongi sapu tangannya. Masih kah? Oh, masih ada. Apalagi daerah panas. Kalau orang panas itu lalu berkeringat, lalu disapu, keringatnya hilang, lalu lengket di mana? Di sapu tangan. Nah, dikatakan teologi sapu tangan, Allah hadir di sana, menghapus apa yang menjadi keresahan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita. Ia hapus. Nah, kita sekira dalam sepanjang pekan suci ini kita dihantar ke sana. Bahwa kita dalam kesadaran keterpurukan kedosaan kita, di mana kita mungkin tidak sanggup keluar dari sana, tetapi Allah hadir mau menebus kita. Ia sendiri dengan darahnya menyucikan dan membersihkan kita dan mengangkat kita kepada level kemuliaannya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita sampai pada perayaan Paskah ini, maka benar bahwa kita katakan adalah perayaan sukacita, perayaan kegembiraan. Karena apa? Setelah kita diangkat, ditebus dari dosa, kita masuk dalam kemuliaan Allah. Nah, moga-moga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, perayaan ini terlebih sabda-sabda Allah yang kita dengarkan memberikan kita suatu peneguhan, terlebih keberanian untuk terus mau membangun hidup kita dalam kehidupan keseharian kita, sembari membangun hidup kita di dunia ini. Tentu kita juga membangun kehidupan kita untuk kehidupan yang kekal. Firman mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka apa? Maka kita bingung. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Kenapa semuanya akan ditambahkan? Karena semuanya itu adalah milik Allah. Dan kalau kamu dekat dengan Allah dan satu dengan Allah, maka Allah akan tahu kemana Ia akan berikan. Tetapi kalau kita tidak dekat dengan Allah, untuk apa Dia berikan kepada kita? Iya kan? Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari lewat Ekaristi Kudus yang kita merayakan Paskah ini, kita juga berusaha menjadikan diri kita sebagai Paskah yang hidup, di mana kita terus-menerus berusaha membebaskan hidup kita dari segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa, dan pada akhirnya kita bersatu dengan terang Kristus yang mulia karena kebangkitannya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk memperbaharui janji iman, janji baptis kita. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka, sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Terima kasih atas kesanggupan saudara. Namun kesanggupan itu akan sungguh dapat menjadi nyata dalam kehidupan keseharian saudara-saudari kalau senantiasa dituntun dan didasari oleh iman kepercayaan. Maka percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin.
Puji syukur 592. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah
Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Tuhan, semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami. Semoga Allah memperbarui masyarakat dan gereja, agar amanat cinta kasih putranya dipenuhi dalam seluruh masyarakat, dan semua orang hidup dalam cahayanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga kami semua diberi hati yang baru dan roh yang baru. Semoga segala sesuatu yang keras dan kaku diambil dari kami, sehingga semua orang mengetahui bahwa Kristus adalah Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Allah memenuhi janji-Nya kepada kami untuk menciptakan surga baru dan dunia baru, suatu masa depan penuh keadilan dan kasih bagi semua orang, dan suatu kebahagiaan yang tak berakhir di hadapan-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga kami semua menjadi bebas dari segala nafsu dan dosa yang pernah membelenggu kami di masa lalu, serta hidup secara baru dengan melayani sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Injil selalu diwartakan sebagai kabar kegembiraan besar, dan pemberitaannya disambut sebagai anugerah Allah bagi kami dan memperbarui kami sendiri serta dunia kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga di antara kami sendiri bangkit pula semangat yang patah karena kegagalan-kegagalan, persahabatan yang terlukai oleh ketidaksetiaan, kegembiraan yang hilang karena pengalaman pahit, serta kerukunan yang dirobek-robek oleh perpecahan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kita bawa juga dalam doa-doa kita saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Bagi mereka yang merayakan ulang tahunnya, Jason Lucio Wijaya yang merayakan ulang tahun ke-11, anak dari Albert Wijaya dan Isabella. Kita bersyukur juga bersama dengan anak kekasih Nikita, Megi Yap, yang berumur 12 tahun pada hari ini. Kita juga kita bersyukur bersama dengan anak Yohanes Bastian Yosef yang merayakan ulang tahun ke-6 pada tanggal 7 April. Dan juga kita bersyukur bersama dengan Bapak Mario Rumate yang merayakan ulang tahunnya yang ke-53. Limpah syukur terima kasih dalam suasana sukacita dan kegembiraan, kebahagiaan kami haturkan kepadamu, Bapa yang maha baik, atas rahmat kehidupan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, terlebih bagi hamba-hamba-Mu yang Engkau tambahkan lagi rahmat kehidupan itu kepada mereka. Rahmat kehidupan yang dengan penuh kasih telah menuntun mereka, kiranya juga tetap menuntun mereka dalam perjalanan hidup selanjutnya, dan kiranya tuntunan belas kasih-Mu senantiasa mendampingi mereka dalam pekerjaan, usaha, dan cita-cita hidup mereka, dalam keluarga mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani hidup mereka selanjutnya, terlebih di dalam keteguhan iman kepadamu. Marilah kita mohon. Kita juga bersama dengan Saudari Maria Susana berdoa untuk keluarga yang ada di Sumba. Semoga Allah senantiasa
mengaruniakan berkat-Nya kepada segenap keluarga yang ada di Sumba, memberikan kesehatan, semangat, dan kekuatan. Dan moga-moga mereka tetap setia dan penuh sukacita dalam menjalani hidup mereka, terlebih dalam hidup iman kepada Allah. Marilah kita mohon. Kita juga memohon kesembuhan dari Allah untuk Ibu Like Uce. Allah Bapa yang Maha Baik, kami tahu bahwa Engkaulah Sang Tabib sejati. Maka kami mohon kepadamu, ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi saudara kami Ibu Like Uce yang dalam penderitaannya karena sakit. Berikan dia ketabahan, kekuatan, dan kesembuhan. Juga bagi apa saja obat-obatan yang ia pakai dan seluruh sarana yang digunakan dalam proses penyembuhan ini, kiranya Engkau berkati agar melalui semuanya itu saudara kami ini memperoleh kekuatan dan kesehatannya. Marilah kita mohon. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita, keluarga kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi ayah atau opa terkasih Isaias Meliagam, anak terkasih Teresia Kormpau, Oma Dina Urang, Nenek Bati, Nenek Dua Kimang, Nenek Dange Bati, Nenek Remana Nora, Nenek Mage, Nenek Teresia Dong, Nenek Darius Dori, Nenek Romanus Herod, Nenek Eli Gonda, Nenek Bernadetta Bura, Mama Elizabeth Yutentina, Doi Johannes Juang, Kakak Garpa Simon, Doi Manes, Bapak Dewan Sau, Mama Monica Meni, Bapak Alexius Eon, Mama Wilhelmina Onang, Kakak Elias Bewat, Kakak Gerardus Naraeon, Bapak Guris Balik, Anaan Artianus Sareng, Bapak Dominikus Soy, Mama Wilhelmina Moi, Bapak Karulus Ngiri, Mama Magdalena Toko, Bapak Ronald Valentino Rumate, dan Rudi Go. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menjadikan Putramu Yesus Kristus sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Melalui wafatnya dan kebangkitannya, Ia menghantar umat-Mu kepada keselamatan yang Engkau janjikan. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya rahmat keselamatan-Mu Engkau juga anugerahkan bagi hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini. Agar sebagaimana yang kami rayakan pada kesempatan ini, merayakan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus, mereka Engkau pula satukan dalam kebangkitan Kristus itu untuk menikmati kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, juga kami mohon kepadamu berkat dan tuntunan-Mu senantiasa menyertai mereka. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami.
Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Kor bersama umat. Puji syukur 520. Dies confessi
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sui cieli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberikan damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa kami, yang bersukacita berbahagia atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau percayakan kepada mereka.
dan yang juga mengharapkan pertolongan atas penderitaan yang dialami. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon, dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit ke hadapan-Mu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami. Dan Engkau telah membebaskan
Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai-Mu. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau memperkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Agnus Dei,
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, jadilah saksi baginya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju
Puji syukur 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria bahagialah, haleluya. Karena sekarang putramu, haleluya, yang dibangkitkan Bapanya, haleluya, telah mengalahkan maut, haleluya, 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 haleluya. Kini hatimu berenang, haleluya, di dalam suka dan senang, haleluya. Lupakan hati yang pedih, haleluya. Hentikan tangis yang sedih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu 8 dan Minggu 9 April 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Minggu Palma 1 dan 2 April 2023, Rp33.250.000. Kolekte pembangunan Rp17.145.000. Kolekte gereja Jumat 31 Maret 2023, Rp5.613.000. Kolekte pembangunan Rp5.372.000. Sumbangan dari keluarga Irwan Wijaya 2 juta. Aksi puasa pembangunan Rp13.239.000. Berikut rukun yang telah memasukkan aksi puasa pembangunan, yakni Rukun Santo Camillus Rp1.439.000, Rukun Maria Reina Rosari Rp1.753.000, Rukun YMY Rp630.000, dan Rukun Santo Franciscus Saverius Rp651.000. Yang kedua,
akan saling menerimakan sakramen perkawinan, Mateus Menawara dengan Agatha Demarkasi sebagai pengumuman yang pertama, Griffin Keanu Gosal dengan Vanesia Tansil sebagai pengumuman yang ketiga, Cecilia Sonji dengan Gregorius Wiyanto Hosen sebagai pengumuman yang ketiga. Ketiga, Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI mengadakan sosialisasi organisasi dan latihan dasar kepemimpinan dengan tema meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pengelolaan manajemen organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 April 2023 pukul 10 sampai pukul 16 di Aula Paroki Kristus Raja Andalas lantai 4. Peserta hadir dengan menggunakan pakaian batik dan membayar kontribusi Rp50.000 per orang. Keempat, Kampus UKI Paulus Makassar telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Pendaftaran tersebut berlaku bagi program studi Strata 1, S1, dan Diploma 4, D4. Program studi Magister S2, Fakultas dan program studi S1 Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan program studi Rekognisi Pembelajaran Lampau Magister. Pendaftaran dibuka secara reguler dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023. Dan pendaftaran RPL dibuka dari bulan Maret sampai April 2023. Pendaftaran dilaksanakan di kampus UKI Paulus, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 13, Biring Roman Daya, Makassar. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat di papan pengumuman. Kelima, dalam merayakan Hari Sukacita Paskah, Korkredo melaksanakan penjualan telur Paskah di depan gereja. Dimohon kepada umat untuk dapat berpartisipasi dengan membeli parsel telur Paskah. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Satu dua tambahan. Pastor Paroki bersama dengan segenap Depas mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Dan sekaligus ungkapan syukur terima kasih kepada segenap panitia dan siapa saja yang telah berpartisipasi dan terlibat di dalam seluruh persiapan dan pelaksanaan perayaan-perayaan besar kita, mulai dari Minggu Palma, Jumat Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan pada hari ini Hari Raya Paskah. Tentu peran serta kita semua menjadikan perayaan kita ini sungguh dapat berjalan dengan baik, dan moga-moga kita semua lewat perayaan-perayaan besar kita ini, perayaan iman kita, semakin kita diteguhkan menjalani hidup kita, dan dengannya moga-moga kita semakin beroleh rahmat dari Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin.
Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 738. Duduk. Adik-adik sekami, silakan duduk dulu. Duduk.